Oke, teman-teman, selamat siang. Jadi kita akan mulai lagi asistensi ketiga, tugas besar perancangan kekerasan jalan. Nah, buat teman-teman mungkin bisa diisi dulu ya linknya di absen berikut. Oke, nah untuk awalnya masih sama dan untuk yang progres 3 kali ini kita akan membahas tentang perkerasan kaku. Nah, ini untuk teman-teman semua ya, jangan lupa diikutin lagi format penulisannya karena kemarin dari yang progres satu itu masih ada yang masih belum ngikutin, kayak contohnya captionnya masih belum italic dan kayak subbab-subbabnya itu masih belum ngikutin. Jadi mungkin teman-teman coba diperbaikin lagi ya, dibaca lagi format penulisan. Oke, masih sama dengan kemarin. Untuk progres 3 ini biasa deadline 1 minggu dari sekarang, 23 April 2022 jam 23.59. Ya, dan juga kalau terlambat -3 ya, kayak biasa. Nah, untuk proyek 3 kali ini akan ada 2 bab. Pertama untuk desain perkerasan kaku DPJ 2017 dan juga yang bab 6 itu kesimpulan dan saran. Nah, untuk di bab 5 sendiri itu ada 5 sebab, dimulai dari volume kelompok sumbu kendaraan, daya dukung efektif tanah dasar, struktur fondasi jalan, struktur lapis kekerasan, sama detail desain dari kekerasannya. Nah, untuk metode pekesan kaku ini sebenarnya adalah berdasarkan MDPJ 2017 dan juga PDT Tempo Abad 2003 yang dimana langkah-langkahnya dapat dilihat pada tabel berikut. Ini mulai dari umur rencana hingga kebutuhan daya dukung tepi perkerasan. Nah, untuk perkerasan aku ini umur rencananya kita gunakan yang 40 tahun. Enggak kayak yang bentur kemarin kan 20 tahun. Nah, sekarang kita pakai 40 tahun untuk perkerasan kaku. Nah, untuk volume kelompok sumbu kendaraan niaga itu dinyatakan dalam perkerasan kaku ini jumlah sumbu kendaraan niaga atau commercial vehicle di mana bisa dibaca pada MJPJ berikut. Nah, untuk contohnya langsung aja ya. Jadi kita ini sama kayak kemarin. Nah, cuman ada tambahannya yaitu ada sumbunya. Nah, sumbunya itu bisa dilihat di tabel berikut, di mana untuk kekerasan kaku ini dia berdasarkan pada distribusi kelompok sumbu kendaraan niaga HVAG, Heavy Vehicle Excel Group yang dimana berdasarkan PDT 1423. Nah, untuk yang pertama itu menentukan nilai HLAR 2022. Nah, ini untuk HLAR sendiri itu masih sama kayak kemarin ya, kekerasan lentur itu kan gunakan aja yang kekerasan lentur. Nah, untuk kelompok sumbunya itu tinggal kalian aja yang dari sumbu dikali HLAR 2022 misalnya, 2022. Nah, ini kan ada sumbunya ya. Tinggal kalian kaliin aja sama HLAR yang udah kalian dapat di kekerasan lentur. Nah, untuk setelah dikalian kaliin itu kalian cari JSKN jumlah sumbu kendaraan niaga itu di mana kelompok sumbu 2002 yang tadi di atas dikali 3,5 dikali DD, DL sama R. Nah, untuk DD sama DL-nya itu ngikutin juga sama yang kayak di perasa lentur kemarin 0,5 sama 1. Nah, untuk R-nya itu kan faktor pengali ya. Nah, untuk di persen kaku ini kita tuh cuman datanya tuh pakai I-nya tuh cuman 1. Kalau kemarin kan 2 ya. Nah, sekarang tuh digunakan sebagai sesuai dengan daerah kelompok dan kelas jalan yang telah pakai yang sudah dijumlahkan. Jadi karena cuma 1 I-nya, jadi dipakai rumus yang R yang pendek. Kalau kemarin kan I-nya pakai 2 ya. Jadi sekarang cuma 1 aja yang sudah dijumlahkan pakai R yang pendek. Tinggal kaliin aja kelompok sumbu dikali 365 DDDL dikali R. Nah, ini untuk contohnya bisa dilihat di tabel berikut. Jadi kan cari sumbunya ikuti yang tadi, terus LAR-nya sama kayak yang perkerasan lentur kemarin. Yang kelompok sumbu ini LAR ini dikali sumbu.
Ini ya, 120 dikali 2. Ini karena pembulatan, kalau bisa dibulatin aja pakai roll up. Nah, kemudian barulah kalian kali 365, kali DL, kali DD, dikali DD, dikali R, dapat ini, terus kalian jumlahin aja dapat ini. Ini namanya kumulatif kendaraan niaga 2020 sampai 2021. Oke. Nah, untuk kemudian itu ada menentuin CBR, Tanah Dasar atau California Bearing Ratio, di mana perbandingan penetrasi antara tanah dasar yang diuji dengan tanah-tanah yang ada di California sana sebagai standar. Nah, untuk langkah-langkahnya itu bisa dilihat juga ya. Pertama itu kalian nanti disediain nilai CBR yang ada di slide berikutnya. Kemudian kalian urutin dari yang terkecil hingga CBR yang paling besar. Kemudian gunakan 90% nilai CBR. Nanti aku jelaskan ini apa maksudnya. Yang sama atau lebih besar ya. Kemudian nilai CBR diambil dengan satu angka di belakang koma. Ingat ya, satu angka di belakang koma. Nah, ini contohnya ya. Jadi pertama itu kan kalian ambil aja datanya yang ini. Terus nanti kalian urutin dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan kalian urutin, nanti kalian presentasiin. Kayak ini kan yang lebih di antara data ini yang lebih besar dari 2,5% itu kan 100%. Jadi kayak yang lebih besar dari nilai tersebut. Misalnya kayak ini deh, 4,2% di antara data-data ini yang nilainya lebih besar daripada 4,2% itu cuma sebesar 10% gitu. Nanti ya aku jelasin lebih lanjut pakai Excel aku. Udah kalian pakai pembobotan, terus kalian buat ini grafiknya masing-masing dari segmen awal, segmen tengah, hingga segmen akhir. Nah, kalau misalnya kayak tadi kan kita pakainya 90% ya. Nah, ini kan yang 90% cuma ini ya. Ini langsung ambil 2,6%. Tapi kan ini nggak ada 90% nih. Nah, kalian pakai ini interpolasi, pakai forecast. Jadi kalian pakai forecast yang 90% yang paling kecil untuk nilai CBR segmen yang dipakai. Aku kasih contoh dulu di Excel aku. Excel aku kelihatan nggak ya? Atau masih PPT? PPT ya? Nah ini. Nah ini data aku tahun lalu. Ini tinggalkan copy aja. Terus kalian copy paste. Terus short, smallest to largest. Kalian lakukan pada 3 segmen. Awal, tengah, akhir. Kemudian kalian presentasikan aja. Bisa pakai count if mungkin. Count. Terus kalian inilah. Kalian tuh dapat 100%, 55% dan sebagainya. Nah, ini kan nggak ada nih 90%-nya. Kita pakai forecast. Di antara ini tentu di antara 2,5 sama 2,6. Ini karena satu dan belakang koma, seharusnya ini kan 2,57 gitu. Kalau misalnya nggak ada yang 90% ya, itu pakai forecast. Nah, kalau misalnya ada 90%, ya udah tinggal langsung ambil aja 2,7-nya. Nah, di antara tiga ini, segmen awal, tengah, sama akhir, nilai CWR yang digunakan tuh kalian ambil nilai yang minimum. Gitu. Ada yang nggak paham nggak? Kalau nggak ada, aku lanjut ya. Nah, udah kalian bikin grafiknya, terus ambil 90%, dan ambil paling kecil di antara tiga hal tersebut, kan dapat nih CBR-nya yang diinginkan. Nah, karena kita nih pondasinya tanah dasar itu, asumsinya itu terdiri dari beberapa lapis, atau tanah dasar aslinya itu ada beberapa lapis di mana kekuatan tertingginya itu terletak pada lapis paling atas. Oleh karena itu, kita pakai CBR tanah itu ekuivalen dari beberapa lapis tersebut. Nah, pakainya rumus yang ini. Nah, untuk itu kalian pakai aja langsung yang ininya itu ambil nilainya 1 meter.
tinggal masukin aja yang CBR nih tadi, yang minimum dari yang ketiga segmen awal, tengah, sama akhir. Tinggal masukin aja rumusnya, dapat CBR ekuivalen. Oke, kemudian, nah kalau misalnya kalian dapat CBR ekuivalennya itu kurang dari 6%, kita pakai stabilitas. Nah, stabilitas itu kita berdasarkan apa? Ketentuan yang ini. Jadi nanti kalau misalnya kurang dari 6% dari CBR ekuivalennya, kalian ambil nilai terkecil dari 3 syarat berikut. Nah, pertama itu daya dukung rendaman 4 hari dari material yang stabilisasi. Ini kan kita nggak ada uji lab ya, jadi asumsiin aja langsung 15% syarat pertama. Syarat kedua itu 4 kali daya dukung tanah asal sebelum stabilisasi, berarti pakai CBR yang ekuivalen tadi dikali 4, berapa persen. Nah, kemudian yang ketiga, itu kalian pakai aja persamaan berikut. Persamaan CBR stabilisasi, CBR tanah asal ini CBR ekuivalen tadi, dikaliin 2, dikali tebal lapis stabilisasi milimeter per 190. Nah, ini untuk tebal lapisnya ini bakal jelaskan di slide berikutnya. Ini aku langsung nih ya, tebak ke Excel-nya, buat kalian tahu aja. Nah, tadi kan udah dapat nih di antara 3 segmen tadi, 2,5, 2,7, 2,7, yang paling minimumnya berapa? 2,6, yang satu angka di belakang koma, udah dapat nih. Terus kan masukin aja 2,6 tadi kan, ininya 1 kan tadi. Tinggal masukin aja ke rumus, pakai CBR ini dapat daya CBR ekuivalennya berapa, dapat CBR ekuivalennya 2,7%. Nah, karena 2,7% kurang dari 6%, kalian pakai CBR stabilisasi. Nah, untuk syarat pertama kan langsung 15% nih. Dan syarat kedua, itu kalian pakai 4 kali daya dukung tanah asal. Jadi kalian pakai 4 dikali CBR ekuivalennya berapa, dapat sekian persen, sama kayak tadi, ini dikaliin tebal lapisnya itu, nanti tebal lapis sampai 300, dijelaskan di slide berikutnya. Udah dapat dari ketiga syarat tersebut, nilai CBR stabilisasi yang diambil itu adalah nilai minimumnya berapa, minimumnya 10,6%. Nah, balik lagi ke yang tadi. Nah, gitu kan tadi ada ini ya, tebal lapis stabilisasi. Nah, jadi pakainya itu 300 mm, di mana struktur fondasi jalan dari bagian desain itu. Nah, dari bagian 2 itu kan dijelasin juga, karena kita kekerasan kaku, stabilisasi otomatis kita pakai yang ini. Langsung aja 300 mm tadi. Dan kita juga kayaknya tadi kan CBR-nya jangan kurang dari 6% ya. Berarti lebih dari 6% kita ambil ini, pakai nilai stabilisasi semen tadi pakai yang 300 mm. Nah, gitu. Untuk yang struktur fondasi. Nah, itu sih yang bagian aku. Ada yang masih bingung nggak atau mau tanyain sebelum lanjut ke bagian D tentang CBR tadi, atau gimana sumbu-sumbu dan sebagainya? Kalau misalnya nggak ada ya udah lanjut ke D aja. Silakan D. Oke, nah jadi kita masuk ke struktur lapis perkerasan. Nah, dimana kalau misalkan di suatu perkerasan itu, khususnya perkerasan kaku, dia tuh lapisannya itu terdiri dari beberapa lapisan yang fungsinya itu beda-beda. Ya kalian udah pasti udah tahu lah ya jenis-jenis lapisannya apa aja. Nah, terus di sini kita nentuin nih struktur lapis perkerasan itu gimana menentukannya. Jadi pertama kita tuh menentukan tinggi minimum tanah dasarnya. Tinggi minimum tanah dasar itu diperhitungkannya berdasarkan tinggi tanah dasar di atas muka air tanah, yaitu MAT, ditambah dengan tinggi tanah dasar di atas muka air banjir atau MAB. Nah, tinggi MAT sama MAB itu bergantung pada jenis jalan yang bakal kita gunain. Nah, asumsinya ini jenis jalan yang bakal kita gunain itu semuanya jalan bebas hambatan. Yang mana kalau jalan bebas hambatan itu kan
pasti butuh yang namanya drainase biar dia nggak banjir di sekitar jalan bebas hambatannya itu. Atau kalau misalnya di Indonesia tuh dikenalnya jalan tol, tapi sebenarnya jalan tol itu jalan berbayar. Tapi kalau di kita di Indonesia jalan tol itu sama aja jalan bebas hambatan. Nah, terus kita tadi kan udah nentuin ya jalan bebas hambatan. Nah, kita tentu ini tinggi tanah dasar di atas muka air tanahnya atau MAT-nya itu berapa. Kalau pakai drainase berarti sesuai tabel yang 5.1 itu tingginya 1.200 mm. Nah, terus ditambahin tinggi muka air banjirnya. Nah, tinggi muka air banjir untuk jalan bebas hambatan itu 500 mm untuk banjir 50 tahunan. Next. Nah, selanjutnya kita kan udah nentuin ya MAT sama MAB-nya, tinggi minimumnya berapa? Tadi kan 1.200 tambah 500 berarti ada 1.700 kan. Terus kita ini menghitung lapisan stabilitas. Jadi kita ngitung apa lapisan stabilitas yang udah ada sebelumnya, kan sebelumnya 300 mm yang udah ditentuin. Nah, terus digunain buat lapis perkerasannya itu pada nilai JSKN atau jumlah sumbu kendaraan niaga yang udah kalian hitung. Dan yang kalian hitung tuh dapatnya dari tabel ini nih, misalkan kalian dapatnya 40 kali 10 pangkat 6 misalkan. Nah, berarti kalau misalkan itu 40 tuh masuknya ke yang R4 ya. Yang R4. Nah, kalau gitu berarti tebal plat beton kalian itu 295 mm. Terus lapis fondasinya itu sama semua 100, sama lapis drainasenya itu yang bisa ngalir dengan baik itu 150. Kayak gitu. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak perhitungannya? Sejauh ini cukup lihat tabel-tabel aja sih kalau yang struktur lapis perkerasannya. Kalau misalkan nggak ada ya udah kita next aja dulu. Nah, ini nanti kalian kan udah dapet ya tebal-tebalnya berapa tuh setiap lapisan. Kalian bisa pakai AutoCAD aja buat nentuin si tebal apa sih gambar struktur lapisan ini. Jadi kalian pakai AutoCAD itu perkerasan kakunya berapa, terus betonnya berapa, lapis drainasenya berapa, stabilitasnya berapa, terus fondasinya berapa. Nanti kalian di hatch aja buat yang isi apa granular. Ya pokoknya yang granular itu yang tanda-tanda di dalam lapisannya itu biar bisa ngebedain juga dia lapisan apa. Sama jangan lupa kalau nanti gambar di AutoCAD itu dikasih itu ya apa namanya dimensinya. Nah, udah gitu kita next aja. Terus kita punya detail design. Jadi di struktur perkerasan kaku ini kita pakai detail design yang mana detail design itu mengacu pada PDT 14/2003, yaitu perencanaan perkerasan jalan beton semen, yang mana ada tiga jenis. Yang pertama dimensi plat beton untuk detailnya, yang kedua sambungan dowel sama tie barnya, yang ketiga ketentuan-ketentuan sambungan yang harus kalian perhatiin dari kedua sambungan itu, yaitu sambungan dowel dan tie bar. Next. Nah, ini dimensi plat betonnya. Jadi perkerasan beton yang bakal kita pakai ini itu tipe bersambung tanpa tulangan atau joint unreinforced concrete pavement. Nah, jenis perkerasan beton semen itu seperti digambar, yang mana dibuatnya itu nggak ada tulangannya, dengan ukuran itu berjujur sangkar atau persegi panjang, di mana panjang pelatnya itu dibatasi oleh adanya sambungan-sambungan melintang. Kalian bisa lihat visualisasinya di PPT ya. Terus lebar pelat betonnya itu sesuai dengan lebar jalurnya, di mana satu lajur itu 3,5 meter.
Terus panjang pelat dari jenis perkerasannya itu sekitar 4-5 meteran. Pokoknya nanti kalian apa namanya, di ini aja dibaca baik-baik ya ketentuan-ketentuannya. Kalau mau lebih lengkap ntar aku kasih PDT 2013 ya. Next. Sorry, 2003. Nah, terus ini kita detail sambungan memanjang dengan tie bars. Nah, kalau pakai tie bars itu pemasangan sambungannya itu ditunjukkan buat mengendalikan terjadinya retak memanjang. Jadi terus juga biar biar nggak terjadi retak memanjang, makanya dipasang tie bars atau sambungan memanjang. Terus jarak antar sambungannya itu 3-4 meter. Kemudian sambungan memanjang itu alangkah baiknya dilengkapi sama batang ulir dengan mutu minimumnya itu BJTU 24 dengan diameter 16 mm. Terus ini rumusnya bisa dilihat di PPT. AT sama dengan 204 kali B kali H, di mana AT-nya itu luas penampang tulangannya, terus B-nya itu jarak terkecil antar sambungan, H-nya itu tebal pelat. Terus nanti kita pakai jarak batang pengikatnya itu 75. Nah, nanti ditambahin sama 75, berarti si panjang batang pengikat itu sama dengan 38,3 kalinya diameter ditambah dengan si jarak batang pengikatnya. Itu visualisasi tie bars-nya bisa dilihat di PPT. Kalau mau lebih jelas bisa lihat PDT 2003 ya nanti. Next. Next. Nah, terus ini detail sambungan melintang atau dowel. Nah, kita sambungan melintang itu pakai dowel dengan baja polo. Mundur lagi. Mundur lagi sih, sorry. Nah, ini kita pakai dowel. Dowel itu menggunakan baja. Kemundur lagi. Maju lagi. Ya, yang melintang Ruju Dawel kan? Iya ya, nah ya. Oke, udah. Delay. Terus, nah tadi kan si dowel itu pakai baja polos lurus, yang mana dia tuh dipasang di setiap sambungan melintang biar bisa menyalurkan beban sehingga si plat yang yang di sekitarnya atau yang berdampingnya itu bisa bekerja sama tanpa terjadi penurunan. Jadi tujuannya itu biar nggak ada penurunannya. Terus kedalaman sambungan itu harus kurang lebih seperempat dari tebal platnya. Biar untuk perkerasan dengan lapis fondasi berbutir atau sepertiga dari tebal pelat untuk lapis fondasi stabilitas semen. Terus perhatiin juga jarak sambungannya itu untuk perkerasan beton bersambung tanpa tulang sekitar 4-5 meter. Terus sambungan itu harus ada ruji polosnya, panjangnya itu 45 cm dengan jarak 30 cm. Terus juga kalian perhatiin diameter ujinya. Nah, diameter ujinya itu bergantung pada si tebal pelat betonnya. Jadi kalian tebal pelat betonnya itu berapa, terus ditentuin deh diameternya berapa berdasarkan tabel. Nah, tabel itu ada di bawah yang tabel 5, tapi itu karena kekecilan, ntar kalian cek aja lagi di PDT 2003 ya. Next. Nah, terus ini ketentuan-ketentuan tambahan di sambungannya yang harus kalian perhatiin. Nanti bisa dibaca lebih detail lagi ya di PDT-nya. Pokoknya jangan sampai si panel itu bentuknya nggak teratur. Terus perhatiin jarak maksimum sambungan memanjangnya itu 3-4 meter. Terus jarak maksimum sambungannya itu
sambungan melintang itu 25 kali tebal pelat, yang mana maksimumnya 5 meter. Terus semua sambungan susut harus menerus sampai di curve-nya dan mempunyai kedalaman 1/4 dan 1/3 dari tabel perkerasan untuk lapis fondasi berbutir dan lapis stabilisasi semen. Terus juga antar sambungan harus bertemu pada satu titik untuk menghindari terjadinya retak refleksi pada lajur yang bersebelahan. Terus juga sudut antar sambungannya yang lebih kecil dari 60 derajat itu kalau bisa dihindari. Terus ada sambungannya, apabila ada sambungan yang dalam area 1,5 meter dengan manhole atau bangunan lain, maka jarak sambungan harus diatur sedemikian rupa sehingga antara sambungan dan manhole itu membentuk sudut yang tegak lurus. Pokoknya selengkapnya kalian bisa baca di peraturannya. Next. Nah, ini juga ketentuan lainnya. Semua bangunan lain seperti manhole itu harus dipisahkan dari perkerasan dengan sambungan muai selebar 12 mm. Terus perkerasan yang berdekatan dengan bangunan lain harus ditebalkan 20% dari ketebalan normal dan berangsur-angsur berkurang sampai ketebalan normal sepanjang 1,5 meter. Nah, untuk visualisasinya itu kita pakai sambungan isolasi dengan penebalan tepi. Nah, itu sambungan isolasi. Terus panel yang tidak persegi 4 dan yang mengelilingi manhole harus diberi tulangan berbentuk anyaman sebesar 0,15% terhadap penampang beton semen dan dipasang 5 cm di bawah permukaan atas. Tulangan harus dihentikan 7,5 cm dari sambungan. Next. Nah, kalian tuh nanti kan udah dapet ya detail desainnya. Misalkan tebal platnya sekian, 29,5, atau bisa dibuletin jadi 30. Terus lebar platnya 2 kali 3,5 meter. Terus panjang platnya 4 meter. Terus sambungan melintang itu jaraknya 5 meter. Doelnya itu 36 mm diameternya, panjangnya 45, jaraknya 30. Terus tie barsnya itu dia pakai baja ulir, diameternya 16, panjangnya 70, sama jaraknya 75 cm. Udah, kayak gitu contoh hasil akhirnya. Next. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke bab 5 atau penutup, kesimpulan dan saran. Yang pertama itu ada kesimpulan, yang kedua itu ada saran. Next. Nah, untuk kesimpulan ini, kesimpulan itu harus menjawab tujuan yang kalian udah buat di bab 1. Terus kesimpulan juga dibuatnya tuh dengan kalimat yang ringkas aja. Jadi nggak usah kayak panjang-panjang bertele-tele, intinya aja. Kalau bisa angka-angkanya aja. Terus jangan pakai tabel ya kalau bisa, bukan berupa tabel. Tapi kalau misalkan mau refer ke tabel, kalian buat rekapnya terus ada tabel, kalian tulis saja mengacu pada tabel sekian kayak gitu. Terus kalau terus juga kesimpulan itu misalkan ya tujuan kalian tuh ada 3. Nah, kalian buat kesimpulannya berarti 3 poin aja. Jadi nggak usah banyak-banyak. Yang penting menjawab dari tujuan itu. Oke, next. Yang terakhir ada saran. Nah, sarannya ini harus dapat dijadikan masukan untuk pengerjaan berikutnya. Jadi kalau bisa masukannya itu tentang teknisnya. Jadi misalkan kalian kan ada nih problemnya itu rata-rata kalau ngitung tuh banyak yang lebih dari, ya pokoknya yang nggak sesuai sama MDPJ lah ya, kayak kemarin juga masalahnya CF-nya nggak ketemu sama si garisnya dan sebagainya. Nah, kalian bisa tambah saran kalau bisa next pengerjaan itu metodenya ditambah dari ASTO. Jadi kalian bisa tahu lebih dalam lagi tentang ASTO dan kalian tahu cara desain yang benar dan sesuai dengan seharusnya. Kalau ini kan kita masih pakai MDPJ, soalnya MDPJ itu istilah lebih lebih sederhana dibandingkan dengan ASTO. Kalau ASTO agak sedikit rumit. Next. Udah seperti biasa, kalian formatnya
itu Word, Excel, sama PDF, sama berita acaranya juga dalam bentuk PDF. Oh ya, ya pokoknya jangan lupa ya ngirim. Ngirimnya itu harus sesuai dengan ketentuan. Waktu progres 1 mesti ada yang cuman ngumpulin salah. Ada yang cuman ngumpulin berita acara sama laporan PDF, Word-nya nggak dikumpulin. Kayak gitu. Pokoknya peraturan-peraturan ini diperhatiin lagi sama penulisannya kalau bisa apa namanya? Apa ya? Kayak dirapihin layout-layoutnya, terus kalau tipe-tipe itu kalian aku saranin sih ya cek di Google Docs. Nah di Google Docs itu kan ada, kalian tinggal masukin file yang udah kalian buat, terus kalian nanti uji uji bahasa kalau nggak salah. Pokoknya ada tuh di YouTube tutorialnya, sekalian latihan juga biar menghindari tipe-tipe di laporan. Soalnya nanti bakal ngebantu buat kalian pas TA. Oke, kalau kalau dari progres terakhir ini, dari kami segitu aja dulu. Dari kalian, apakah ada pertanyaan? Ya, atau mau tahu ada yang nanya tentang progres sebelumnya ya, atau yang belum ngerjain kan, tanya-tanya aja dulu yang nggak belum ngerti. Boleh juga. Izin nanya. Ya, Tadi ada penjelasan soal gambar di AutoCAD itu gimana maksudnya? Tapi AutoCAD-nya nggak dikumpulin, agak nggak paham nih. Oh, enggak, itu cuman itu doang sih, kayak itu kan nggak yang apa, nggak yang gambar apa ya, yang nggak gimana ya, nggak yang harus gitu ngumpulin AutoCAD. Kita cuman butuh si visualisasi dari perkerasannya aja. Itu kalian nggak harus gambar di AutoCAD sih sebenarnya. Kalau kalian mau gambar pakai Paint atau gambar manual, asalkan merepresentasikan visualisasi si perkerasannya itu sama dimensinya, itu kalian bebas aja. Yang penting kalian ada untuk perkerasan kaku berapa milimeter, untuk beton kurus berapa milimeter, untuk lapis drainase berapa milimeter. Itu yang penting itu sih. Yang kita cari bukan AutoCAD-nya, tapi visualisasi dari struktur lapis perkerasannya. Atau kalau misalkan kalian mau gambar, misalkan gambar biar lebih enak, ya boleh aja sih. Ntar di scan misalkan, terus gambarnya dimasukin ke Word, itu it's okay. Jadi ya sebenarnya nggak harus pakai AutoCAD kayak tugas-tugas lainnya. Tapi aku saranin pakai AutoCAD biar lebih rapih. Apakah udah menjawab? Untuk lentur, Halo, iya kenapa? untuk lentur nggak ada kan bikin visualisasi ini, karena Nggak usah. Oh, oke, sip. Thank you, Kak. Ini aja yang struktur lapis perkerasan kaku aja. Oke, sip. Thank you, Kak. Iya. Ada lagi yang mau nanya? ada lagi nggak guys yang mau nanya guys? Di tengah aja kali ya, itu mundur. Ada lagi nggak yang mau nanya? Nggak, aku mau nambahin sebentar deh. Buat yang kemarin itu, buat evaluasi kemarin nih, ada yang progres 2. Nah, kalau misalnya kalian nggak bisa datang, itu izin aja ke asisten, kenapa. Terus kalau misalnya kalian butuh pas ngisi absen, kan jangan lupa batasnya, bilang aja alasannya, misalkan error atau apa, kalian bilang aja ke asisten. Soalnya kemarin aku ada lihat di progres 2 itu, ada 2 orang yang ngisi link absennya itu di jam 9 malam gitu. Aku belum cek sih SS Zoom-nya, cuman ya aku ketahuan gitu di jam 9 malam kan ngisi absennya. Jadi kalau misalnya kan memang benar nggak bisa datang karena capek atau sakit atau ada alasan lain, itu nggak apa-apa, izin aja, it's okay. Nah, setidaknya kalau misalnya kan bisa datang ya hadir aja. Kalau misalnya capek ya nanti kan bisa nonton recording sebagainya gitu. Juga yang buat proyek 1,
kalau bisa itu diperhatikan lagi ya format penulisannya mulai dari subbab, caption dan sebagainya. Kalau misalnya terutama yang dapat yang aku itu kalau bisa rapiin lah ya. Karena aku emang agak suka nggak suka lihat yang rapi. Karena sebenarnya ini juga pelajaran juga sih guys. Karena aku dulu juga pernah aku aja yang udah detail gitu kan kayak memperhatikan laporannya terus di KP dapat dosen yang bahkan lebih detail gitu kan kayak hal-hal kecil dari typo, dari hal-hal kayak sumber gambar, terus gambar harus disebutin tuh emang benar harus diperhatikan gitu. Aku dapat dosen pembimbing PSKP sampai-sampai aku kayak revisi itu sampai 7 kali sampai 8 kali gitu dibandingkan teman-teman lain gitu. Jadi ya dibiasain aja dari sekarang buat kedepannya kalian kalau bisa rapin lagi kan kedepannya bakal ngumpulin nih kalau kami kan sama asisten kan sekarang mungkin buat kedepannya buat KP buat TA kan bakal eh, ngumpulin itu ke dosen langsung gitu. Kalau misalnya nggak rapi kan jadi kan nggak enak gitu sama dosennya. Itu. Terus juga banyak overlay kemarin mungkin yang belum ngerjain itu kalau misalnya dapat lebih dari 100 juta itu ya udah ke asumsiin aja CF-nya nggak usah ikutin yang 0,4 karena kan kalau misalnya pasien 0,4 mungkin bakal pas ngeputnya bakal error atau misalnya nggak ketemu gitu. Nah jadi diasumsiin aja CF-nya dikurangin dari 0,4 jadi 0,18 dan sebagainya. Itu sih dari aku. Ada lagi nggak ya tanya guys? Oke, last ada yang mau nanya nggak nih? Udah praktikum belum sih? Halo. Udah Kak, udah. Oh udah. Oke. Oh iya juga FYI aja sebenarnya kan Nggak ini ada praktikum. gimana nih? Iya aku juga mau nambahin aja nih ya. Sebenarnya kan Sekalian aja nih, kalian butuh UAS nggak? iya kan udah dikasih soal luas nggak sama Pak Dekannya? Jadi kan seru. Halo. Belum ada kok, belum di. Oh belum ada ya. Ya, mungkin boleh Kak dikasih tutor untuk kelas. Kalau aku dulu Pak Deka itu dikasih 2 minggu sebelum dikumpulin gitu. Tahun lalu tuh aku suruh ngedesain apa namanya itu lentor dari PDT sama yang apa perkerasan kaku yang kan dalam benjar yang kayak cara erosi nomogram gitu nggak yang buat perkerasan kaku ada diajarin nggak sama Pak Deka? Belum Kak, kan belum sampai tingkat aku, masih urusan lentur yang dibahas. Oh iya. Iya. Oh, tahun lalu tuh aku dapat 2 dan aku tuh ngiranya kayak easy lah ini sebentar ngerjainnya dan ternyata aku ngerjainnya habis 1 jam itu ya guys ya. Kata aku tuh kayak ngerjainnya benar-benar nggak tidur dari jam 6 sore sampai 6 pagi, benar-benar nggak tidur ngerjain. Jadi ya kalau misalnya dikasih soal luas, sekarang bapaknya tuh kayak fleksibel, kayak mana ya? Aku dulu direct baper sama Pak juga kan, dua dosen. Dibuat UTS-nya ada, terus dia UAS ya nggak ada ngasih soal gitu, karena 2 dosen kan. Jadi ya cuma UTS saja. Ya udah kayak bapak tuh kayak apa ya? Kayak nggak bisa ditebak gitu sih kadang gitu jangan dikerjainnya pokoknya jangan kerjainnya hamil 1 lah ya semangat lah sama Pak Deka emang perjalanan banyak kalau sama Pak Deka kan tugasnya tiap minggu ada praktikum cobes ya komplit lah itu Kalian ujiannya offline apa online sih? Yang Offline dosen yang minta Oh, offline, ada dosen yang minta online Kak. Tapi ya ini lagi pada nego gitu Kak. Untuk ujiannya kerja aku udah tanyain Kak, cuman iya. masih digantungin gitu. ujiannya kapan Iya ya, pada bingung kayaknya dosennya. Tapi ya ujiannya kapan? Kalau kerja itu terakhir sih Kak, 24 Mei, hari Senin.
2, 3. sih guys. Sebenarnya buat perkerasan jalan nih caranya tuh nggak cuma satu gitu. Kan tuh biasanya kita pakai MDPJ ya, karena ada juga pakai cara-cara lain yang mungkin dari PDT, juga ada cara-cara ASTO, ada yang model Nottingham dan sebagainya gitu. Nah, jadi ya udah sebenarnya perjalanan ini banyak caranya gitu. Jadi kan bisa dari cara-cara lainnya. Atau yang tertarik bisa ngambil baper semester depan. Tapi kalau aku sama Pak Junko aman sih kayaknya. Alhamdulillah. Gitu. Ada tambahan lagi nggak, Deh? Nggak ada sih dari aku. Udah cukup. Oke. Ada yang mau nanya lagi nggak nih guys? Las. Ya, progres. Bisa kita nggak ada kumpul-kumpul lagi. Tinggal revisi aja paling. Progres finalnya. Iya. Ya, kalau misalkan nggak ada lagi, itu mundur dulu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalau nggak ada, ya udah ditutup aja kali ini. Ya, boleh. Oke, mungkin sekian ya dari aku dan juga Dea dari Tubes ini. Kami terima kasih kalian udah datang dan mungkin aku ada salah kata, mungkin aku mohon maaf. Ya guys, semangat, good luck. Bentar lagi selesai. Banyak. Nah, ya, Terima kasih Kak. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak Kak, semangat. Terima kasih Kak. oke. Halo.